Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena hari ini merupakan hari-hari dan bulan berhaji, saya buka khutbah pada kesempatan yang mulia ini dengan khutbah Nabi Muhammad SAW ketika haji wada'. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah jalla fi 'ula, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi 'ula, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, jamaah sidang salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini Allah memberikan kita kesempatan untuk melangkahkan kaki kita menuju tempat yang paling mulia di seluruh dunia, yaitu masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita kesempatan untuk meletakkan dahi kita dan kepala kita yang notabene itu adalah anggota badan yang paling mulia, diletakkan, disujudkan di hadapannya. Mudah-mudahan anggota badan yang senantiasa tunduk di pagi hari ini untuk Sang Penciptanya, Allah berikan balasan sesuatu yang mulia, sebagaimana Allah memberikan balasan bagi mereka-mereka yang mendatangi Ka'bah di Baitul Haram untuk menundukkan keduniaan mereka dari harta, tenaga, dan waktu mereka. Maka kita mengharapkan sesuatu yang Allah berikan kepada mereka dari penghambaan yang paling mulia dan paling ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi penutup. Kita adalah umat yang berada di bawah naungan seorang Nabi yang datang terakhir. Betul, tidak selamanya yang datang terakhir adalah seseorang yang tidak akan mendapatkan keutamaan. Betapa banyak keduniaan kita, jika kita terlambat mendapatkannya maka kita tidak mendapatkan bagian. Namun ternyata Rasulullah datang di akhir adalah pembawa panji yang paling mulia. Umat yang berada di dalamnya adalah umat yang paling mulia. Sungguh indah jika kita datang terakhir namun masuk surga bagi mereka yang paling awal. Kenikmatan mana lagi yang menghalangi kita untuk mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling mulia dari sekian banyak Nabi yang diutus ke dunia. Jamaah sidang salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan. Hari ini adalah hari pengorbanan. Pengorbanan apa yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Berkumpulnya kita bukanlah berkumpul hanya untuk mendirikan sholat lalu menyembelih kurban, tetapi justru itu mengingatkan kepada kita bahwa hakikat pengorbanan adalah pengorbanan yang tidak ditandai dengan 1 hari, 2 hari, 3 hari saja. Pengorbanan yang tidak ditandai hanya dengan pergi ke tanah haram. Pengorbanan yang ditandai hakikatnya adalah pengorbanan yang selalu ada di setiap detik kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kenikmatan yang tidak terukur banyaknya, namun pengorbanan yang diminta tidaklah setiap saat. Pengorbanan yang kita miliki dari keduniaan kita, pengorbanan mana yang paling mulia didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Pengorbanan di hari ini adalah bulan Dzulhijjah, bulan yang mulia. 10 hari awalnya adalah hari yang paling mulia di siang harinya, sedangkan Ramadan 10 hari terakhir adalah 10 hari yang paling mulia di malamnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
jika 10 hari yang paling mulia, hari ini adalah yang terakhir karena hari ke-10, maka 10 hari kemarin apa yang telah kita korbankan? Kita diperintahkan untuk memperbanyak zikir, memperbanyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk mempersiapkan pengorbanan pengaliran darah. Mana harta kita yang kita miliki sudah kita aturkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan yang paling mulia adalah pengorbanan yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memperdulikan penilaian manusia. Betapa banyak pengorbanan yang diberikan oleh manusia kepada sang penciptanya hanya karena ingin dilihat oleh mata-mata manusia, hanya ingin diakui oleh pengakuan-pengakuan manusia. Pengorbanan yang hanya bersifat isi hampa tiada nilainya. Maka pengorbanan yang mana? Alhamdulillah kita hari ini seperti tahun-tahun yang berlalu, ataukah hanya sebagai rutinitas yang tidak ada rasanya lagi, hambar, tidak ada bumbunya? Pengorbanan mana yang ketika berlalu setiap tahun bukan hanya sebagai sebuah waktu yang berlalu, lalu kita ketika hilang kita akan kembali kepada kesibukan kita, lalu kita melupakan hakikat kehidupan kita. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita sering mendengar bagaimana kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam tentang penyembelihan, maka kita akan mengambil hikmah bahwa penyembelihan mereka adalah penyembelihan keduniaan yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Anak yang paling dihargai, anak yang paling dicintai, dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Betul, pelajarannya adalah kita mengorbankan sesuatu yang kita cintai untuk sang pencipta yang kita mengaku mencintainya. Ataukah cinta kita hanya bertepuk sebelah tangan, cinta yang hanya kita akui namun yang kita cintai tidak pernah mencintai kita? Ataukah hanya sebuah kecintaan yang hampa dari yang namanya timbal balik dan balas budi? Cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cinta yang kita mengharapkan timbal balik kecintaan dari yang kita cintai. Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba yang kemarin mengerjakan sholat Arafah 9 Dzulhijjah. Bagi yang belum tahu, maka mudah-mudahan tahun depan mengerjakan. Bagi yang sudah tahu namun tidak mengerjakan, maka kehilangan keutamaan. Walaupun hukumnya tidak wajib, dosa 2 tahun tidak terhapus. Alhamdulillah, kemarin sore saya melihat banyak orang-orang jualan sepertinya mencari buka puasa. Seperti halnya ketika bulan Ramadan mereka mencari buka puasa. Jika seandainya banyaknya para pencari untuk berbuka itu adalah tanda bahwa mereka berpuasa, maka alhamdulillah banyak kaum muslimin yang menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita belum mengerjakan, maka kita di golongan mana di antara orang-orang yang berlomba untuk mengorbankan hari mereka, mengorbankan perut mereka untuk tidak dimasuki makanan di 1 hari kemarin. Hari ini adalah hari yang mulia, darah-darah hewan akan dialirkan. Maka jika seandainya pagi hari ini kita belum bisa mendekatkan kepada Allah dengan darah yang teralir karena kita belum mampu, maka Rasulullah Muhammad SAW pada suatu waktu pernah berkurban dengan 2 kambing. Lalu satunya untuk keluarga, lalu satunya untuk umat beliau yang tidak mampu untuk berkorban. Bagi kita yang belum mampu untuk berkorban, Rasulullah orang yang paling kita harapkan syafaatnya telah mengorbankan hewan untuk kita. Namun bagi yang mampu tapi enggan untuk berkorban, maka entah di manakah golongan kita, golongan di mana yang kita aluri jalan-jalan jejaknya, jalan siapa yang kita meniti di belakangnya, jalan siapa kita memiliki harta, apa yang kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita 24 jam,
Allah memberikan kita harta yang banyak, sekiannya diberikan untuk Allah. Allah pun tidak membutuhkan bentuknya, zatnya. Allah membutuhkan ketakwaan. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak akan mencapai darah dan daging yang kalian sembelih, karena sesungguhnya yang mencapai Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita. Betul, ketakwaan kita. 24 jam diperintahkan untuk mengorbankan beberapa menit untuk sholat. Alhamdulillah kalau bisa sholat berjamaah, berapa menit dikorbankan. Namun banyak di antara kita melalaikan. Berapa rupiah yang kita miliki, rekening kita berjuta-juta, namun sebagian diperintahkan untuk berkorban, sebagian untuk zakat, kita enggan untuk mengeluarkan karena kita takut berkurang. Dan apakah kita takut miskin? Tidak akan ada orang yang merugi perdagangannya jika dia berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Perdagangan yang tidak akan pernah rugi adalah perdagangan dengan Sang Pencipta dan Pemberi rezeki seluruh makhluk di dunia dan alam semesta. Jamaah, pengorbanan mana yang akan kita berikan jika seandainya kita di hari-hari biasa kita pun jauh dengan Allah Subhanahu wa taala? Betul, kita jauh. Sholat pun dilakukan hanya badan yang bergerak, ruhnya masih memikirkan sesuatu lain. Jika ruh tidak memikirkan Allah Subhanahu wa taala, memikirkan mana lagi? Jika harta tidak diberikan sebagian kecilnya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka pasti harta itu kepada selain Allah. Lalu kemana harta itu? Ataukah hanya masuk ke perut lalu keluar ke septic tank, lalu terlupakan begitu saja menjadi kotoran? Ataukah menjadi sesuatu yang membuat kita itu semakin berat mengerjakan ibadah? Badan kita kebanyakan makan, namun ternyata membuat kita jauh dari peribadahan. Padahal asalnya makan adalah untuk menguatkan tulang-tulang kita untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari yang mulia ini adalah hari bagi mereka yang mengisinya dengan ketakwaan. Betul, ketakwaan mana? Alhamdulillah, pagi hari ini kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak wajib sholat ini, namun kita mendekatkan diri kepadanya dengan sholat berjamaah. Kita mengagungkan syiar-syiarnya. Betapa bahagianya jika kita pagi hari ini menjadi hamba yang mendudukkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kelak didudukkan di liang lahat, di alam kubur, ditanya siapa Rabbnya, siapa nabinya, siapa agamanya. Lalu jika ditanya untuk dari mana hartanya, digunakan untuk apa? Jika pertanyaan itu belum kita siapkan, kita sekarang masih bernafas, berarti masih ada kesempatan. Simbah yang sekarang hadir umurnya 80-90 tahun, berarti masih ada kesempatan. Anak-anak muda, adik-adik semua yang hadir, berarti ada kesempatan untuk mempersiapkan jawaban kalimat-kalimat itu. Kalau waktu yang diberikan belum digunakan, sungguh merugi kita. Sungguh merugi. Berapa banyak saudara kita yang sudah di liang lahat, mereka mengharapkan doa-doa kita. Kita menghampiri kuburan, lalu kita berdoa mengharapkan ampunan untuk mereka. Betapa banyak orang tua kita yang telah meninggal. Bukankah keadaan mereka menunggu bantuan kita, doa dan istighfarnya anak-anak soleh? Di mana anak soleh itu? Orang tua di sana mengharapkan istighfarnya anak soleh untuk orang tua. Di mana anak-anak itu? Di mana? Apakah anak soleh itu adalah anak yang menghafal Quran lalu lomba menang? Tidak. Anak soleh adalah kita. Walaupun kita tidak menghafal Quran, anak soleh adalah yang mengerjakan sholat lalu tidak melupakan orang tuanya, doanya di sujud-sujudnya. Anak yang soleh adalah mengeluarkan sebagian hartanya diniatkan untuk orang tua yang telah meninggal. Di manakah anak soleh itu?
Anak soleh tidak yang umurnya 5 tahun, 10 tahun. Kita yang sekarang umurnya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun masih bisa mendapatkan predikat anak soleh jika kita tidak melupakan orang tua kita. Jamaah, pengorbanan mana yang akan kita berikan jika lisan yang tidak ada modalnya saja untuk bergerak tidak kita gunakan untuk berdoa, tidak kita gunakan untuk berzikir? Jika pengorbanan itu adalah bayangan uang yang harus dikeluarkan, maka ternyata tidak perlu ada sesuatu yang berkurang dari rekening kita. Dompet tidak perlu terbuka, lisan kita ternyata bisa untuk berkorban. Berkorban dalam bentuk umum bisa dilakukan di setiap waktu dan tempat. Jamaah, jika seandainya diri saya, kita semua hari ini belum mengetahui hakikat berkorban, maka kita belum menjadi hamba yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkorbanlah, berkorbanlah selagi masih ada kesempatan, waktu dan usia, selagi masih ada uang yang bisa kita masukkan, kita berikan kepada mereka yang senang jika kita berikan walaupun hanya 5.000, 10.000. Betapa banyak orang-orang yang bisa senang dengan kita memberikan sedikit dari apa yang kita punya. Allah tidak meminta yang banyak. Dari 24 jam Allah meminta sedikit. Dari zakat yang kita miliki Allah hanya meminta 2,5%. Allah tidak meminta semuanya. Namun ternyata kita masih berat untuk memberikannya. Maka cinta mana yang kita akui jika kita yang sedikit pun tidak mampu untuk memberikan? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terakhir saya memberikan nasihat sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW memberikan nasihat kepada kaum wanita, ibu-ibu, saudari-saudari muslimat yang duduk di belakang, yang mungkin merasakan panasnya terik matahari. Sesungguhnya mudah-mudahan apa yang dirasakan panasnya terik tersebut menghapus sebagian dosa yang kita miliki, sehingga nanti kita tidak merasakan panasnya api neraka. Wasiat, nasihat untuk kaum muslimat sebagaimana yang disabdakan dalam sebuah hadis yang sahih. Rasulullah Muhammad SAW memberikan nasihat kepada kaum perempuan, ibu-ibu, bahwa kehidupan panjenengan pasti berat, bapak pun juga berat. Namun dua sisi merasakan mengaku paling berat. Bapak mengaku paling berat karena bekerja, ibu mengaku paling berat karena mengurusi rumah dan segala urusannya. Semua mengaku berat, khusus untuk muslimat, bahwa Rasulullah mengabarkan penduduk paling banyak neraka adalah kaum wanita. Karena lemahnya agama dan lemahnya akal, maka hindarilah neraka dengan perbanyak. Pertama, sedekah. Bapak-bapak yang memiliki uang, berikan beberapa uang. Katakan kepada ibu-ibu, ini uang sedekah, silakan dikeluarkan. Yang kedua, perbanyak istighfar. Ketika masak, nyapu, tidak perlu mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak berguna. Seandainya nafas yang keluar, lisan yang bergerak itu mengucapkan istighfar, maka itu sesuai dengan wasiat Rasulullah Muhammad SAW. Perbanyak istighfar dan sedekah. Perempuan adalah kaum yang paling lemah, maka dia dilindungi oleh kaum yang paling kuat, laki-laki. Maka bapak, jika seandainya bapak tidak kuat melindungi ibu-ibu dari siksaan api neraka, maka hari ini perlu belajar lagi. Apa yang harus saya lakukan? Apakah muslim saya itu cuma sholat, puasa Ramadan? Tidak. Perlu belajar, datangi majelis-majelis ilmu, ajak keluarga untuk menambah keilmuan. Di rumah perdengarkan Al-Quran, perdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Apakah Al-Quran kita hanya diperdengarkan ketika kita sudah meninggal dan mendapatkan kematian? Tidak. Al-Quran adalah pedoman kehidupan. Kehidupan bagi yang masih hidup, bukan kematian. Karena kematian mereka justru mengharapkan bantuan dari kita.
Jamaah, jika khutbah ini panjang, maka saya mohon maaf. Mudah-mudahan bagi Bapak Ibu yang berkorban di hari ini, Allah memberikan pengkabulan apa yang dikorbankan. Mudah-mudahan semua jerih payah yang kerja kita uraikan, keringat yang kita alirkan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya hayy ya qayyum birahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين المستجرين في كل مكان وزمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.